pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya silakan hambanya Bapak Pendeta Hendra Winata untuk membuka di dalam doa. Kita doa ya. Bapa kami bertekad dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam, Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami satu persatu, Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja, Tuhan, terus pada kami semuanya, Tuhan. Lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau berkati, Tuhan, urapi, berbicara melalui hamba-Mu. Biar kami boleh duduk dia mendengarkan firman, dan juga segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, hamba katakan hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja terus pada kami semuanya, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ditutup atau saja buka ya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Hendra Winata. Tuhan memberkati. Ya, kita angkat pujian, aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud
di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Telah kubuka mata hati dan untuk menikmati firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa mengubahkan sikap hati kita. Kita selalu berharap bersandar hanya kepada Tuhan, karena setiap kita yang rindu akan firman Tuhan dan yang melakukannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Silakan hambanya Ibu Michelle menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Sutarjo. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami boleh beribadah sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu, ruang. Terima kasih ya Bapak untuk pujian yang sudah kami naikkan. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati Pak Sutarjo yang sudah membawakan pujian. Tuhan, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya tanpa urapan dari Tuhan. Dan urapi kami semua yang ada di Zoom ini ya Tuhan. Karena kami tahu firman itu hidup dan berkuasa. Firman itu yang beri kami jalan keluar.
Firman itu yang menuntun hidup kami. Firman itu yang menyembuhkan kami. Firman itu yang melepaskan kami. Dan firman itu yang memulihkan kehidupan kami. Urapi hamba Tuhan, urapi kami semua. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kuasai setiap Tuhan Yesus, HP-HP kami, laptop kami semua Tuhan. Biar semuanya berjalan dengan baik, biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore ini saya beri tema jangan takut menghadapi hidup ini. Ya, seringkali kita takut menghadapi hidup ini, benar nggak? Bukan kata pendeta pun juga takut, saudara. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, jangan takut menghadapi hidup ini. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan yang berjanji itu ya dan amin. Kalau saya berjanji, saya bisa ingkar janji ya. Kayak Pak Komiguan berapa kali bilang, Bu Messi bisa nggak pelayanan? Maaf Pak, saya banyak ada pelayanannya pas hari yang ditentukannya. Dan puji Tuhan hari ini saya bisa semua karena anugerah Tuhan. Dan juga sebenarnya kalau bicara manusia nggak bisa juga saudara, karena sebentar lagi saya harus pelayanan di Sum sebelah saudara ya. Sudah dari jauh hari mereka minta saya dan puji Tuhan saya beri kesempatan pada sore ini melayani di FM dulu ya, karena saya tahu FM ini rumah saya ya. Kalau yang lain itu tamu ya, saya tamu saudara ya. Jadi bisa. Kalau tamu kan sewaktu-waktu boleh datang, saudara. Tapi kalau di rumah nggak bisa, harus tinggal kan. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kadang saya cuma buka saudara FM itu, saya lihat oh pengkhotbahnya ini. Saya ikutin. Tapi akhirnya saya keluar lagi saudara, karena waktunya yang membuat saya harus keluar saudara ya. Jadi minta maaf sama semua Pak Komingguan, semua Pak Yohanes, Pak Joni, semua ya, Pak Sutarjo semua ya. Yang ada saya minta maaf karena bukan saya tidak mau, karena pelayanannya ini sekarang tambah banyak saudara yang Tuhan percayakan. Apalagi sekarang WBI itu, Korda itu sudah mulai banyak kegiatan ya. Dari Korda, Korwil itu banyak sekarang kegiatan. Jadi kita yang banyak kan sekarang yang diundang tuh gembala, ibu gembala dan ketua WBI ya. Jadi saya kebetulan jadi ketua WBI, jadi saya harus ikut gitu ya. Jadi puji Tuhan ya, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita mau melihat sama-sama firman Tuhan di dalam Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 4 sampai 5, 6 dan 10 ya, kita baca ayat ini. Mazmur 139 ayat yang keempat dan seterusnya. Udah dapat? Mazmur 139 ayat yang keempat dan sampai yang ke-10. Sebelum ayat yang keempat, ya, kita mau menyelidiki ya di ayat yang kedua dan 3 ya. Ya, di sini dikatakan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan tahu ya, waktu kita duduk, waktu kita berdiri, ya pikiran kita pun Tuhan tahu saudara ya. Jadi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ya, saya bisa sembunyikan sesuatu bagi saudara ya, tapi kalau di hadapan Tuhan tuh kita terbuka ya, telanjang ya, kata firman Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa kita tutupin di hadapan Tuhan. Jadi mari kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya, jadi firman Tuhan katakan, kenapa kita tidak perlu takut? Ya, waktu kita berdiri, ya, waktu kita duduk,
ya, pikiran kita, ya, perkataan yang keluar dari mulut kita sebelum kita berkata-kata, Tuhan tahu, saudara. Jadi apa yang kita takuti hidup ini, benar? Ya. Nah di sini dikatakan dimanapun kita berada, Tuhan tahu dan Tuhan memegang kita. Kita tahu firman Tuhan katakan kita tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu menemani kita. Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang selalu memulihkan kita, Tuhan yang selalu membalut hati kita yang terluka, saudara. Ya, melayani Tuhan tambah banyak, dipercayakan Tuhan banyak, saudara, tantangan yang kita hadapi. Ya, cuman dibilangnya tambah tinggi, tambah anginnya tambah kencang, saudara. Ya, jadi kita harus andalkan Tuhan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah memilih kita semua, pasti Tuhan akan melengkapi kita. Amin. Kalau Tuhan sudah menaruh kita di mana saja yang Tuhan inginkan kita berada, saya percaya Tuhan pasti akan melengkapi kita. Ya, karena firman Tuhan katakan kita duduk, ya, kita berdiri di langit pun kita berada, di gunung pun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Kenapa kita mesti takut? Ya, banyak sekarang hamba-hamba Tuhan takut, ya, melayani Tuhan. Takutnya apa, saudara? Takutnya kalau dapat masalah, pergumulan, tantangan. Justru itu, saudara. Masalah, tantangan itu yang membuat kita tuh lebih naik level. Amin. Lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Memang sakit, saudara. Ya. Sakit, saudara, ya. Kalau secara daging ini. Tapi kita bersyukur, ya, kita punya Tuhan yang memampukan kita untuk kita bertahan, saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Sekarang, saudara, saya banyak belajar, saudara. Banyak belajar. Kalau disakitin orang, saya udah begini, yes, terima kasih Tuhan. Saya akan naik level. Benar, saudara, ya. Pas habis disakitin orang, ya, dicemoin orang, ya, dihina orang, pasti ada kuasa Tuhan nyata, saudara, ya. Jadi sekarang saya kalau orang mau ngomong apa, bodo amat, ya. Tadinya saudara emosi, saudara, saya kesal, ya. Tapi akhirnya Tuhan mengingatkan saya, waktu tantangan itu datang, waktu masalah itu datang, waktu pergumulan itu datang, engkau akan naik level. Saya katakan amin, Tuhan. Tapi tidak semudah, saudara, ya, yang kita katakan. Cara manusia daging ini sakit, saudara. Coba saudara cubit, ya, sakit nggak, saudara? Sakit, saudara. Ya, tapi kita tahu Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita, ya. Karena firman Tuhan katakan ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita di waktu kita susah, waktu kita sendirian. Dia ada bersama dengan kita. Saudara, saya bersyukur sama Tuhan, ya, karena Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Kalau secara manusia, ya, saya sebenarnya nggak mampu, saudara, ya. Apalagi melayani cukup jauh di Tangerang, saudara, ya. Di lapas kemarin saya melayani, ya, udah tuh sekarang saya kebanyakan yang disuruh melayani itu bawa firman dan doain orang altar call, saudara, ya. Jadi dua pelayanan, saudara, ya, yang cukup menguras tenaga kalau bukan kekuatan Tuhan. Sedangkan kita udah jalan aja, saudara, dari Depok itu, saya itu jalan dari Depok jam 9 sampai di Tangerang itu jam 12, ya, jam 12, jam setengah 1, ya. Dan Tuhan berikan saya kekuatan dan sampai di lapas itu jam 1, saudara, ya. Kadang-kadang jam 12, ya, lihat keadaan macet, ya. Nah, dari situ saya harus bawa firman. Habis bawa firman, saya harus doain, ya, satu-satu, ya, napi. Tapi saya tahu itu kekuatan dari Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau berjalan tanpa Tuhan yang berjalan bersama dengan saya. Ya, seperti Musa katakan, saya tidak mau Tuhan berjalan sendiri tanpa Tuhan yang berjalan bersama aku. Saya katakan juga demikian, Tuhan, saya butuh Tuhan yang berjalan bersama dengan saya. Karena saya tahu waktu Tuhan berjalan dengan saya, kuasa Tuhan akan terjadi, mujizat Tuhan akan terjadi. Dan puji Tuhan, saudara, kemarin waktu melayani di lapas Tangerang, saudara, hari Rabu itu, ya, itu mujizat Tuhan terjadi. Waktu kita doakan, ada satu napi, saudara, waktu itu saya suruh maju yang sakit, dan
Ternyata saudara, habis kita doain, dia katakan kepada kami bahwa Tuhan tuh dahsyat luar biasa. 2 minggu saudara, dia ketarik ya tulang belakangnya saudara. Itu sakit setengah mati katanya. 2 minggu sampai dia katakan sampai hari itu dia masuk ke gereja ya untuk ibadah itu masih sakit saudara pinggangnya. Dia sudah bikin apa saudara, udah minum apa, sudah kasih yang panas di belakangnya ketarik katanya ya. Dan itu masih sakit katanya. Dan dia katakan waktu kita berdoa, kuasa Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi, saudara. Dan dia katakan, saya sudah sembuh. Dan saya katakan, bukan karena kita. Kita cuma alat. Dia katakan, terima kasih Ibu Pendeta. Terima kasih Ibu suruh kita maju ke depan yang sakit. Dan puji Tuhan, saya sudah sembuh. Saya tadi datang masih sakit, Bu Pendeta. Sampai saudara yang lain katakan, benar, iya katanya ya. Orang nggak percaya karena mujizat itu terjadi saat itu, enggak lama saudara ya. Pas kita doain itu terus terjadi. Saya tahu itu semua karena Tuhan saudara ya. Karena kita ini enggak ada apa-apanya tanpa Tuhan, benar. Jadi setiap pelayanan kita minta Tuhan yang bekerja. Bukan karena kita hebat, kita enggak ada apa-apanya saudara. Kalau kita bisa dipakai itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa dipakai itu karena kehormatan yang Tuhan percayakan. Dengan kehormatan itu, kepercayaan Tuhan berikan. Jangan sia-siakan ya. Kita mau pegang kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Biar melalui kehidupan kita, Tuhan yang dimuliakan. Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Dan saya katakan kepada dia, Bapak sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan jangan Bapak mengalami kesembuhan itu sendiri, tapi Bapak juga harus membagikan pada teman-teman di dalam. Doakan teman-teman Bapak di dalam, supaya mereka juga boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Dia katakan, iya Ibu Pendeta, terima kasih untuk doanya. Saya bilang, terus maju, karena kita tahu bukan kita yang menyembuhkan, ya Tuhan yang menyembuhkan, amin. Kita cuma alat, saya bilang ya. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan juga itu urusan Tuhan, saudara. Benar gak? Ya? Kita nggak bisa memaksa Tuhan. Cuma kita minta kepada Tuhan, minta belas kasih Tuhan terjadi. Dan puji Tuhan ya, mujizat Tuhan terjadi Rabu kemarin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Dan kita kembalikan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ya, jadi ada sukacita, saudara. Dan waktu pulang saudara dari Tangerang, saya sampai Depok saudara, ternyata di Depok banjir saudara. Dan Gojek tidak ada yang mau ambil saudara ya. Haleluya. Kata Tuhan, lu tidak melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ya. Iblis tidak senang saudara. Ada aja tantangannya saudara ya. Nggak bisa pulang saudara ya, naik ojek nggak bisa saudara. Karena tukang ojek nggak ada yang mau. Ya karena mereka lewat, mereka punya motor mogok saudara ya, jadi nggak ada, paling mau mobil saudara. Dan saya katakan Tuhan tolong saya karena itu sudah malam saudara ya, karena cukup jauh ya dari Tangerang itu selesainya kita 3:30 dari lapas dari lapas Tangerang 3:30 ya, belum ke stasiun ya, belum naik ganti beberapa kereta. Dan puji Tuhan saudara ya, sampai di Depok saya katakan Tuhan, gimana nih Tuhan, hujan lagi saudara. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Aku ada bersama dengan engkau. Dan saya katakan, makasih Tuhan. Puji Tuhan saudara, akhirnya saya naik angkot ya malam-malam itu, dan puji Tuhan ya, sampai dengan selamat ya, bisa melewati banjir ya, karena Tuhan menyertai. Jadi saya mau katakan, apapun talenta, apapun yang disuruh Tuhan, mari kita mau taat. Amin. Kita bukan melayani manusia. Kayak saya sampai hari ini, kalau kita bisa melayani itu anugerah Tuhan. Ya, saya melayani bukan saya melayani pakomingguan, benar? Kalau saya melayani pakomingguan, saya akan kecewa. Satu waktu bisa dikecewakan. Tapi waktu saya melayani Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan Tuhan yang berjanji itu ya dan amin. Dan saya mau katakan, jangan takut menghadapi hidup ini. Banyak tantangan yang harus kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, kita dicemoohkan sama orang, ya kita nggak dianggap sama orang, nggak apa-apa saudara, ya. Yang penting Tuhan yang anggap kita, amin. Kalau Tuhan yang anggap kita itu luar biasa saudara. Ada firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan siapkan bagi siapa saudara? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi saya mau katakan, mari
kita menghadapi hidup ini, jangan takut, karena Tuhan yang beserta kita itu lebih besar dari masalah pergumulan kita. Tuhan yang menyertai kita tuh lebih besar dari penyakit kita. Tuhan yang menyertai kita tuh lebih besar dari segala-galanya. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Kalau Tuhan percayakan setiap pelayanan itu anugerah Tuhan, saudara, ya. Dan banyak tantangan yang kita hadapi, ya. Banyak orang barangkali yang nggak suka sama kita. Kok dia mulu, ya. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang memberi itu luar biasa. Karena firman Tuhan katakan, kalau Tuhan sudah membuka, tidak satu manusia pun yang menutupnya. Amin. Ya, kalau Tuhan yang menutup, tidak satu manusia pun yang dapat membukanya. Jadi mari kita jangan takut menghadapi hidup ini, ya. Sekalipun orang meninggalkan kita, ya. Tapi Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Dan ada pujian katakan, ada satu sobatku yang setia. Saya paling senang pujian ini, saudara. Karena saya tahu, kadang-kadang saya sendiri. Tapi saya tahu ada Tuhan yang selalu menemani saya. Ada Tuhan yang ada bersama dengan saya. Di waktu saya susah, waktu saya dalam pergumulan, waktu saya sakit, Tuhan selalu ada dan menghibur, menolong saya, memberikan saya kekuatan, kemampuan, sehingga saya bisa bertahan sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan. Dan saya lebih lagi semangat di dalam melayani Tuhan. Ya, kayak kemarin saudara, hari semalam, ya, itu cukup capek juga saya, saudara, ya, karena melayani dua saudara, ya, dari sore sampai malam, ya. Tapi saya boleh melihat kekuatan Tuhan berikan luar biasa. Dan saya bersyukur, ya, saya punya Tuhan berikan saya anak-anak yang luar biasa, ya, yang selalu memperhatikan saya, menolong saya. Kalau saya pelayanan yang jauh-jauh, saudara, mereka gantian, ya, antar saya, ya. Ya, tadinya yang suka antar itu Yuda, saudara, ya. Karena kakaknya yang nomor 2 tuh tadinya belum punya mobil, jadi dia punya motor, jadi yang antar itu Yuda. Dan waktu anak kakaknya punya mobil, anak saya katakan sekarang mak gantian, ya. Mama punya anak bukan 1, mama punya anak 3 katanya. Jadi bukan saya yang ngatur, saudara, Yuda yang ngatur. Mama punya anak 3 katanya. Semuanya harus juga perhatikan mama, ya, puji Tuhan, ya. Jadi kalau Yuda antar saya hari ini, besok kakaknya, ya. Karena yang nomor 1 itu jauh, saudara, ya, jauh dan dia bekerja, ya. Dan saya bersyukur sama Tuhan, ya, Tuhan berikan saya anak-anak yang perhatikan saya. Sampai saudara di FM ini, saudara, mereka tahu nama-nama saudara di sini, saudara. Jadi kalau saya bergaul tuh mereka tahu, saudara, sama siapa saya bergaul. Di FM mereka tahu dengan siapa saya bergaul, saudara. Di PMD mereka tahu sama saya siapa saya bergaul, saudara. Dimanapun Zoom, saudara, yang saya ada di dalamnya, mereka tahu sama siapa saya bergaul, saudara. Dan apapun yang terjadi, mereka tahu, saudara, ya. Karena saya sama anak-anak tuh kita selalu bercerita, saudara. Kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita tuh kita sharing, saudara, ya. Nah, kalau kita salah, kita saling koreksi, ya. Kadang enggak selalu kita orang tua benar, kadang-kadang kita orang tua bisa salah, saudara, ya. Ya. Dan puji Tuhan, ya, anak-anak saya selalu memperhatikan saya dan mereka tahu, ya, sama siapa saya bergaul, saya dikeselin sama siapa, mereka tahu, saudara, semua tahu, saudara, ya. Dan kadang-kadang mereka katakan sabar ya, Mak. Mama tetap semangat, gitu, ya. Jadi mereka selalu berikan saya semangat. Dan saya bersyukur, ya, waktu saya dikeselin sama orang, ya, dihina sama orang, mereka selalu menghibur saya, saudara, ya. Ya, sampai waktu itu anak saya katakan, ayo Mak, kita nginap di hotel bintang 7, ya, untuk menyenangkan hati saya, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara, ya. Anak-anak saya perhatikan saya, itu karena Tuhan, saudara, ya. Tuhan tahu, ya, pergumulan hidup saya. Tuhan tahu, ya, saya melayani Tuhan dengan tulus, saudara. Ya. Saya melayani Tuhan tidak pernah, saudara, lihat ada PK apa enggak, saudara. Dan paling banyak sekarang saya melayani itu tidak ada PK, saudara. Ya. Dan puji Tuhan, ya, anak saya mau antar saya, ya. Dan mereka katakan nggak apa-apa, Mah, nggak ada PK. Yang penting kita diberkati Tuhan, kita bisa antar Mama. Dan puji Tuhan, saudara, sekarang
saya bersukacita di dalam Tuhan karena melayani bukan karena uang, saudara. Amin. Melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita mau tetap setia. Amin. Ya, setia melayani Tuhan karena kita tahu apa yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dan saya percaya waktu kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, ya biar dikecewakan, kita tetap memandang Tuhan yang luar biasa. Ya, baru-baru ini saudara, saya dikecewakan sama seseorang, saudara ya. Dan saya cuma berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong saya, mampukan saya untuk saya dapat mengampuni ya. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan ingatkan saya bahwa pembalasan itu bukan hak kamu. Pembalasan itu milik Tuhan. Nggak lama kemudian saudara, dia sakit. Saya bilang ya, makanya saudara, kita ini hamba-hamba Tuhan saudara, ya kita mau berserah dalam tangan Tuhan. Setiap pelayanan yang Tuhan berikan pasti banyak godaannya saudara. Tapi Tuhan mau kita melayani itu dengan tulus, dengan jujur ya. Apa yang kita katakan itu benar-benar itu ya dan amin ya. Jangan kita berkata ya enggak saudara ya. Dan saya belajar saudara ya. Bukan tuh saya sudah hebat saudara, enggak saudara ya. Kita melayani itu tuh jatuh bangun saudara ya. Tapi saya percaya Tuhan mampukan kita, Tuhan tolong kita supaya kita berbuah-buah ya. Kita ini adalah terang Tuhan, garamnya Tuhan saudara ya. Dimanapun kita berada biar kita menjadi terang Tuhan. Dan saya percaya waktu kita jadi terang Tuhan, kita jadi garam Tuhan ya. Kita jadi kesukaan Tuhan, amin. Dan saya percaya kita juga menjadi kesukaan orang-orang saudara ya. Kesaksian itu dari diri kita saudara ya. Kenapa kadang-kadang kita nggak dipakai ya? Karena kitanya sendiri saudara yang membuat orang itu tidak percaya dalam diri kita. Jadi mari setiap kita yang ada Tuhan percayakan, mari pegang kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita membuat sesuatu saudara, Tuhan tahu saudara. Ya, teman kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu, saudara, apa yang kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita jaga hidup kita ya. Perkataan kita itu perkataan yang baik, saudara ya. Yang membangun orang, menguatkan orang ya. Jangan perkataan kita melemahkan orang ya, menjatuhkan orang, saudara, menjelekkan orang itu bukan hamba Tuhan yang benar, saudara. Tapi mari kita menjadi hamba Tuhan yang menjadi dampak yang baik. Semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Ya, bukannya kita hebat, saudara. Kita juga jatuh bangun, saudara ya. Melayani Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan akan kita berikan kita kemampuan. Tuhan akan berikan kita kekuatan ya di dalam menghadapi apapun di dalam hidup kita. Dan saya percaya kita semua yang ada di FM ini, mari kita mau tetap setia ya. Kita mau tetap melayani Tuhan dengan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, kita pegang kepercayaan itu supaya orang lain juga bisa percaya dalam hidup kita. Amin. Kalau kita dipercaya, bagaimana saudara bilang Tuhan bisa percaya kita? Sedangkan sama orang aja orang nggak bisa percaya kita, saudara ya. Tapi mari ya kita menunjukkan ya kasih kita menunjukkan kepercayaan itu untuk orang lain bahwa kita bisa karena Tuhan. Kita mampu karena Tuhan. Dan saya percaya waktu kita lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kalau kita bisa dipakai itu karena Tuhan, saudara. Saya nggak pernah saudara membanggakan saya bisa melayani di mana saudara, enggak. Sekarang saya tahu tanpa Tuhan, di luar Tuhan saya nggak bisa apa-apa saudara ya. Tapi kalau Tuhan percayakan itu anugerah dan kepercayaan Tuhan berikan, mari kita pegang itu saudara. Supaya Tuhan terus percayakan kita. Karena firman Tuhan katakan ya, setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan berikan kita perkara-perkara yang besar. Bagaimana kita mau dipercayakan Tuhan perkara yang besar? Yang kecil aja kita nggak setia saudara ya.
Saya belajar, saudara, dan saya katakan kepada anak-anak saya, setia dalam perkara yang kecil, saudara. Apapun yang dikasih Tuhan, melayani sekecil apapun, lakukan itu. Karena saya tahu yang beri upah itu bukan manusia, tapi yang beri upah kita itu Tuhan. Amin. Dan saya percaya jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Kita buka satu ayat lagi di dalam Roma 8, ayat yang ke-34. Roma 8, ayat yang ke-34. Roma 8 ayat 34 di sini dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Kristus yang mati dan dia bangkit, saudara. Dia menjadi pembela bagi kehidupan kita. Saya mau katakan, jangan takut menghadapi hidup ini, karena Kristus pembela kita. Ya, dikatakan kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Tidak ada, saudara. Amin. Orang mau apain kita, tapi kalau Tuhan ada di pihak kita, ya, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Kita akan keluar sebagai orang-orang yang luar biasa, karena Tuhan pembela kita. Tidak usah cari pembelaan manusia, saudara. Ya, pembelaan manusia itu terbatas, saudara. Benar? Kalau pembela manusia itu suka pilih-pilih, saudara. Kalau dia suka, wah dia salah pun. Ya jadi bukan pengadilan aja, saudara, ya. Bukan pemerintahan aja yang kalau dia suka, saudara, ya. Kadang-kadang manusia pun begitu, saudara. Kalau dia suka, ya biar dia salah dibelain, saudara. Padahal ketahuan udah salah, saudara. Tapi pembelaan Tuhan itu ya dan amin, saudara. Luar biasa pembelaan Tuhan, ya. Ya, Tuhan itu membela kita tuh dengan dahsyat luar biasa, sampai pengorbanannya di atas kayu salib membuktikan dia membela kita. Amin. Pembelaannya itu luar biasa dalam hidup kita. Sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Saya tidak takut, saudara, menghadapi hidup ini. Karena saya tahu pembela saya Tuhan yang luar biasa, yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun, saudara. Amin. Manusia membela kita terbatas. Tapi kalau Tuhan yang membela kita itu dahsyat dan luar biasa. Perkara-perkara yang besar Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Yang penting kita tuh hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita hidup itu jujur di hadapan Tuhan. Ya, kita hidup benar-benar, ya. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, saudara. Ya, supaya kita dipercayakan Tuhan hal yang besar dan luar biasa. Ya, melalui firman Tuhan ini, jadi yang pertama, kenapa kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini? Karena Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Dimanapun kita berada, dia ada, saudara, ya. Tadi kita sudah baca firman Tuhan, waktu kita duduk, waktu kita berdiri, belum kita mengeluarkan perkataan pun, Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan hidup kita, saudara. Dan puji Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan yang kedua, Tuhan itu pembela kita, ya. Dan tidak pernah dia tinggalkan kita, saudara. Ya, karena dia pembela kita yang luar biasa. Ya, ada pujian katakan, musim akan selalu berganti. Tapi kasih Tuhan itu tidak pernah, saudara, tinggalkan kita sedetik pun. Saya alami itu tuh bersama dengan Tuhan. Saya punya anak-anak yang Tuhan berikan yang luar biasa. Ya, mereka memperhatikan saya. Ya, dan mereka tidak mau saya susah, saudara. Waktu keadaan saya susah, mereka lihat saya susah, saudara. Mereka langsung, mama mau makan di mana, saudara? Ya, mama mau nginap di hotel di mana? Dahsyat Tuhan, ya. Dahsyat ya Tuhan pakai anak-anak saya. Jadi saya pikir gini, waduh, waktu saya ada masalah, ada pergumulan, wah pasti ada berkat Tuhan ini, haleluya. Apalagi anak saya nomor 3 tuh, waduh itu paling, saudara, ya. Paling ini perhatikan sekali, saudara, ya. Sampai siapapun, ya, teman saya tuh dia hafal, ya. Nama-nama teman-teman saya, saudara. Jadi dia udah tahu, saudara, kalau saya masuk di Zoom FM ini, oh Pak Komingguan ya, gembalanya ya. Tahu, saudara, ya. Saya masuk di PMD, oh Pak Irwan ya, gembalanya ya. Tahu, saudara, sampai siapapun dia tahu, saudara, saya bergaul, saudara. Jadi bukan sekarang waktunya, kadang-kadang kan dulu ya, kita yang jaga anaknya bergaulnya hati-hati ya nak. Sekarang enggak, saudara. Saya sekarang yang dijaga sama anak-anak saya.
Mama kalau bergaul hati-hati, Mak. Cari teman yang benar katanya ya. Jadi sekarang saya gitu, saudara. Jadi terbalik sekarang dunia, saudara ya. Jadi bukan lagi kita yang mengingatkan anak-anak, tapi anak-anak yang mengingatkan kita, saudara. Memang perlu, saudara ya. Apalagi seperti saya sendiri perlu diingatkan, saudara, supaya jangan saya berbuat hal-hal yang tidak baik. Jadi selalu diingatkan sama mereka untuk saya hidup benar di hadapan Tuhan. Karena mereka tahu saya ini adalah pelayan Tuhan. Ya, kalau hidup saya nggak benar, bagaimana saya boleh menjadi berkat untuk orang lain? Ya, jadi melalui firman Tuhan ini, mari kita hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Jangan takut, saudara. Diapain orang, enggak usah takut, saudara. Tuhan pembela yang luar biasa. Tuhan itu membela kita dengan luar biasa, saudara. Dahsyat pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan melihat perkara besar Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan ini, mari kita semuanya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Apalagi kita ini hamba-hamba Tuhan, kita adalah surat yang terbuka ya, yang dibaca oleh semua orang. Jaga kehidupan kita, jaga tingkah laku kita, jaga perbuatan kita, jaga perkataan kita, supaya dimanapun kita berada, Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Memang tidak mudah seperti kita ngomong, saudara. Pasti banyak jatuhnya, saudara ya. Tapi waktu kita jatuh, kita bangun lagi dan katakan, Tuhan, mampukan saya, tolong saya, supaya saya boleh menjadi berkat semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang datang kepada kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami tidak takut untuk menghadapi hidup ini. Karena kami tahu kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau berkata waktu kami duduk, waktu kami berdiri, waktu kami belum mengeluarkan perkataan meminta, memohon kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu. Dimanapun kami berada, di gunung sekalipun Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Sebab itu Tuhan, mampukan kami, tolong kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Biar kami menjadi surat-surat yang terbuka di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah pembela kami yang luar biasa. Makasih ya Tuhan, berkati kami semua, mampukan kami untuk kami lakukan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman yang datang kepada kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Pak Komingwan. Terima kasih Bu Messi yang sudah Terima kasih Pak. Firman Tuhan. Tuhan berkati ya. Memang di dalam kehidupan setiap kita ya, orang percaya ya, terkadang kita bisa takut ya, takut menghadapi kehidupan ini ya. Tuhan sudah menjanjikan semakin ke depan itu semakin baik ya. Oleh sebab itu kita harus tetap waspada ya, tetap rajin berdoa ya, rajin dekat bersekutu dengan Tuhan. Sehingga firman itu bisa menguatkan kita di saat kita lemah, di saat kita rasanya tawar hati ya. Tuhan bisa kembalikan kita semangat ya. Semangat bisa dipulihkan ya. Karena tadi ada 2 poin yang saya dengar ya. Tuhan itu selalu ada bersama kita ya. Setiap hari loh, setiap waktu, anytime ya. Gak mungkin dia meninggalkan kita, karena di Ibrani 13 ayat 5, Beti dan sekalipun aku meninggalkan engkau. Amin. Ya, ada sebuah pujian ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ya, jadi kita harus percaya, kita harus bersama Tuhan selalu. Dia yang menuntun setiap langkah kita ya, sehingga kita tidak akan lemah, ya, tidak akan letih lesu ya. Kena 5L tuh yang paling bahaya tuh, letih lesu, letoy, lemot, loyo ya. Nah, boleh kita jadi anak Tuhan kena penyakit 5L ya. Karena saya lihat dari orang-orang yang di FN nih ya, banyak yang kena muntaber tuh ya. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita ya. Wah, itu bahaya ya. Kita sebagai orang-orang percaya harus tetap semangat. Karena saya selalu pegang di Keluaran 19 ayat 5. Setiap anak Tuhan itu butuh ya.
Jadi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku dari segala bangsa, karena Akulah yang punya di bumi dan di surga. Ya, nggak ada yang kuat di dunia ini, nggak ada yang kuat. Simpson aja akhirnya kalah sama Delilah, ya. Tapi kalau kita pegang tangan Tuhan, terus pegang, ya, jangan pernah kita lepaskan, pasti kita akan melewati segala masalah yang kita hadapi. Dan yang kedua, ada pembelaan Tuhan. Amin. Ya, tadi Pak Bu Messi bilang, ya, setiap manusia pasti ya ada omongan kritikan yang nggak enak ya. Tapi kita nggak usah dengar. Mau masuk ke kanan langsung mental lagi, jangan bilang masuk ke kanan mampet di tengah ya, ini yang repot ya. Ada yang masuk ke kanan keluarnya ke kiri tembus ya, itu juga boleh ya. Tapi yang penting jangan macet di tengah ya. Jangan simpan sakit hati ya. Segala sesuatu ada pembelaan Tuhan. Amin ya. Tuhan Yesus itu nggak akan duduk diam. Dia selalu membela anak-anaknya yang benar di hadapan Dia. Amin. Ya, saya juga sudah banyak contoh ya, teman-teman saya yang zolimi saya ya, wah ngata-ngatain saya, maka mereka itu sudah dihapus di dunia ini, sudah pulang, sudah nggak kembali lagi. Baik ya, karena di firman Tuhan itu di Mazmur kalau nggak salah ya, jangan kau mengusik hambaku yang kurang. Kalau nggak salah di Mazmur 105 ya. Kita ini sebagai hamba Tuhan, kalau kita melekat sama Tuhan, kita rajin berdoa, berhubungan intim, selalu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan pasti bela. Amin. Ya. Kan di firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya. Amin. Ya. Jangan khawatir Bu Messi ya. Jangan takut. Maju terus. Layani Tuhan selagi masih ada waktu. Kita sehat, kita diberkati, kita jadi berkat untuk pemulihan nama Tuhan. Amin. Saya lihat Bu Messi pelayanannya luar biasa ya. Tuhan selalu rapi, Tuhan selalu pakai, menjadi berkat untuk pemulihan nama Tuhan. Dan saya percaya anak mantu cucunya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Terima kasih Bu Messi. Sama-sama Pak, makasih, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Sutarjo. Satu pujian. Doa saya keluar ya Pak. Ya, makasih ya Bu Messi. Ya, terima kasih. Kita tanggapi firman Tuhan. Terima kasih Bu Messi. Kita tanggapi firman Tuhan dengan mengadu pujian, tak usah takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Silakan namanya Bapak Setiadi berdoa syafaat. Baik, mari kita sama-sama memanjatkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena pada petang hari ini juga kami kembali diingatkan untuk kami jangan takut dan kami tetap berharap kepadamu
Tuhan, urapi Ibu Messi senantiasa dalam pelayanannya. Kau sertai Tuhan, dimanapun dia melayani, Tuhan Kau menyertai dia, dan Kau sediakan firman di dalam mulut bibirnya untuk dia perkatakan, untuk menguatkan iman yang mereka yang dilayaninya. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anaknya juga Tuhan, supaya mereka tetap mengasihi Ibu Messi sebagai ibu, sebagai orang tuanya, dan menunjang pelayanan, menyokong pelayanan dari Ibu Messi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Hendra Winata Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan dia dari stroke ya Tuhan, supaya dia dapat melayani Engkau dengan keadaan tubuh yang sehat sempurna. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Komingguan Tuhan, berikan dia hikmat akal budi untuk memimpin FM ini Tuhan, supaya lebih hari lebih maju, dan supaya lebih hari FM lebih diberkati di dalam pelayanan Bapak Komingguan. Tuhan Yesus berkati keluarganya, anak mantu cucunya Engkau berkati, pelayanannya Engkau berkati, apapun yang dia kerjakan Engkau berkati Tuhan. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah dan bangsa Indonesia Tuhan. Dan intinya kami berdoa berharap supaya bangsa Indonesia ini bisa bertobat Tuhan, bisa bertekuk lutut mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, orakanlah segala rantai yang mengikat mereka Tuhan untuk tidak percaya kepadamu, rantai yang mengikat mereka sehingga mereka tidak percaya Tuhan. Tuhan, celikan mata rohani mereka sehingga mereka melihat bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang patut disembah. Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa untuk para misionaris Tuhan yang melayani untuk pemberitaan firman di bumi Indonesia ini Tuhan. Bahkan di seluruh dunia Tuhan, Kau sertai pelayanan mereka Tuhan. Supaya mereka melayani Tuhan dengan bekal firman-Mu dan dengan disertai kuasa-kuasa Allah. Tuhan Yesus, cukupi segala kebutuhan mereka, sandang pangan mereka, papan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan untuk kesejahteraan NKRI Tuhan, supaya NKRI ini sejahtera, supaya rakyat yang terkecil pun bisa mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga kejahatan bisa tertekan, karena dengan perut lapar Tuhan orang bisa berbuat jahat. Tuhan Yesus, dari sebab itu hamba berdoa untuk kemakmuran Indonesia Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Indonesia di musim penghujan ini supaya banjir, longsor, dan tanah longsor dan gempa bumi Tuhan, supaya semuanya Tuhan, terutama banjir Tuhan, supaya tidak membahayakan bagi penduduk Indonesia dan mereka yang sudah terdampak Tuhan, supaya mereka mendapat pertolongan dan mendapatkan penghiburan dari-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ya Tuhan untuk NKRI Tuhan, supaya NKRI tetap kokoh teguh berdiri di atas Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, serta semboyan hidup Bhinneka Tunggal Ika Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, karena dengan semua itu Tuhan, bangsa Indonesia bisa dipersatukan, dan terutama ya Tuhan, bangsa Indonesia, jikalau mereka bertobat, para pemimpinnya bertobat Tuhan, niscaya rakyatnya pun ikut bertobat Tuhan, ikut percaya Tuhan. Dari sebab itu intinya kami berdoa untuk pertobatan bagi pemerintah bangsa Indonesia, untuk supaya mereka percaya kepadamu, terutama mereka yang menolak Engkau, mereka yang tidak percaya kepadamu, mereka yang mengolok-olok Engkau, mereka yang menolak Engkau Tuhan, supaya mereka diinsafkan dan disadarkan, supaya dicelikkan mata rohani mereka, supaya mereka mengakui bahwa Engkau lah Tuhan yang benar, supaya mereka tidak terikat oleh ajaran-ajaran palsu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa untuk dunia Tuhan, dimanapun Tuhan, di negara-negara banyak sekali kejahatan-kejahatan, di samping juga ada umat-umat Tuhan, ada juga mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka yang tidak mengindahkan agama, mereka yang cenderung hidup dalam kebebasan, dalam mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan, supaya mereka Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau
supaya mereka percaya kepadamu Tuhan. Kejahatan-kejahatan yang ada di dunia Tuhan, kejahatan narkoba, kejahatan free sex, kejahatan LGBT Tuhan. Engkau yang maha tahu Tuhan. Supaya semuanya itu Tuhan. Supaya tertolak ya Tuhan. Supaya semua bangsa di dunia termasuk Indonesia Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan mereka Tuhan. Untuk berbuat yang baik, berbuat di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dari sebab itu intinya kami berdoa. Supaya Indonesia, negara-negara di dunia percaya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan itulah ada kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan FM di dalam tangan-Mu Tuhan. Semua yang tergabung di dalam FM. Semua yang tergabung dalam pelayanan ini. Pada petang ini Tuhan Kau berkati Tuhan. Semua yang menjadi yang peserta dari Zoom ini Tuhan. Kau juga berkati Tuhan. Berkati usahanya. Berkati mata pencahariannya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan Engkau berkati. Berkati kesehatan kami semua Tuhan. Berkati anak mantu cucu kami Tuhan. Supaya semuanya kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Itulah doa permohonan kami Tuhan. Supaya semua kami ini tetap berada di dalam iman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Berjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya pamit ya. Semua Tuhan berkati. Terima kasih Bu Messi. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Semua terima kasih. Sharing firman Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Ivo. Minggu kita akan berlibur, kita akan kembali di hari Senin tanggal 8 April yang melayani Pastor Ludovikus Mardiono. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Tuhan Sumarmo untuk mandu bincang-bincang. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Hambanya sudah keluar ya.